Nama saya Isma Alriani Sipahutar, NPM 2105160468 dengan rekan-rekan saya yang lain. Nama saya Muhammad Ilham Natama, NPM 2105160483. Saya Muhammad Husain Ansarian, NPM 2105160461. Perkenalkan, saya Rizky Fauzan Numan Gaul, 2105160500. Di video ini kami akan mengajak semua teman-teman yang menonton untuk membahas tentang perusahaan multinasional dan pasar valuta asing yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama profil perusahaan multinasional, yang kedua hambatan-hambatan perusahaan multinasional, yang ketiga dampak kurs terhadap operasional perusahaan multinasional. Adapun contoh perusahaan yang akan kami ambil yaitu perusahaan Coca-Cola. Untuk mempersingkat waktu, baik mari kita langsung saja ke pembahasan berikut ini. Pada poin pertama, membahas tentang profil perusahaan multinasional. Sejarah dan latar belakang Coca-Cola. Pertama kali diciptakan oleh Dr. John Pemberton di Atlanta pada tahun 1886 sebagai sirup yang dicampurkan dengan air soda. Awalnya dipasarkan sebagai obat yang dapat menyembuhkan berbagai keluhan. Namun seiring waktu Coca-Cola berkembang menjadi minuman ringan yang sangat populer di seluruh dunia. Coca-Cola tetap menjadi salah satu perusahaan terbesar dan paling berpengaruh di industri minuman global. Visi Coca-Cola adalah untuk menghidupkan momen kebahagiaan dan menciptakan nilai bagi dunia dengan mendukung dan memotivasi orang-orang. Visi ini mencerminkan tujuan perusahaan untuk memberikan pengalaman positif dan bermakna bagi konsumen di seluruh dunia melalui produk dan inovasi mereka. Misi Coca-Cola adalah untuk menyegarkan dunia, menginspirasi momen kebahagiaan dan menciptakan nilai dan perbedaan yang berkelanjutan. Misi ini menunjukkan fokus perusahaan pada penyediaan produk yang menyegarkan, berkontribusi pada kebahagiaan konsumen dan berkomitmen pada tanggung jawab sosial serta keberlanjutan. Kedua pernyataan ini mencerminkan tujuan Coca-Cola untuk tidak hanya menjadi pemimpin dan industri minuman, tetapi juga untuk berperan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat melalui berbagai inisiatif. Meskipun menjadi pemimpin pasar dalam industri minuman cepat saji, Coca-Cola tetap menghadapi hambatan-hambatan yang harus diatasi seiring dengan perubahan zaman. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Coca-Cola dalam operasional dan pengembangan bisnisnya antara lain. Satu yaitu persaingan yang ketat. Coca-Cola beroperasi di pasar yang sangat kompetitif, terutama dengan merek-merek besar lainnya seperti Pepsi, Nestle, dan berbagai perusahaan minuman lokal di berbagai negara. Persaingan ini tidak hanya dalam hal penjualan minuman ringan, tetapi juga dalam kategori minuman non-karbonasi dan sehat. Perubahan preferensi konsumen. Ada perubahan signifikan dalam preferensi konsumen menuju produk yang lebih sehat dan alami seperti minuman rendah gula, air mineral atau jus segar. Ini menuntut Coca-Cola untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru seperti Coca-Cola Zero dan minuman berbasis tanaman. Kepedulian terhadap kesehatan. Dengan meningkatnya kesadaran akan masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes yang sering dikaitkan dengan konsumsi minuman manis dan bergula, Coca-Cola harus beradaptasi dengan tekanan dari pemerintah, konsumen, dan kelompok kesehatan untuk menyediakan opsi yang lebih sehat dan mengurangi kandungan gula dalam produk mereka. Isu lingkungan dan keberlanjutan. Coca-Cola menghadapi tantangan dalam mengurangi dampak lingkungannya, terutama terkait dengan pengemasan plastik sekali pakai dan penggunaan air. Perusahaan ini berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan daur ulang, tetapi ini tetap menjadi tantangan besar dalam skala global. Regulasi pemerintah. Di beberapa negara, Coca-Cola menghadapi regulasi yang lebih ketat terkait dengan iklan dan penjualan produk, terutama yang berhubungan dengan anak-anak. Selain itu, beberapa negara menerapkan pajak gula yang mempengaruhi harga jual produk-produk tertentu. Isu reputasi dan tanggung jawab sosial. Coca-Cola terkadang menghadapi kritik terkait dengan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka, termasuk isu hak pekerja di negara-negara berkembang, penggunaan air di daerah kekeringan, dan pengelolaan limbah plastik. Untuk mengatasi ini, perusahaan harus terus bekerja untuk memperbaiki citra dan meningkatkan praktik keberlanjutannya. Menghadapi hambatan-hambatan ini, Coca-Cola terus berinovasi dalam produknya, mengadaptasi strategi pemasaran, dan berinvestasi dalam keberlanjutan serta tanggung jawab sosial untuk tetap menjadi pemimpin global di industri minuman.
Pada poin ketiga membahas tentang dampak kurs terhadap operasional perusahaan multinasional. Pergerakan nilai tukar mata uang atau kurs dapat mempengaruhi operasional perusahaan global seperti Coca-Cola dalam berbagai cara. Sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari 200 negara, perubahan kurs mata uang memiliki dampak yang signifikan, baik pada sisi pendapatan, biaya operasional, maupun strategi bisnis secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh fluktuasi kurs terhadap Coca-Cola. Yang pertama, pendapatan dan laba yang terdampak oleh fluktuasi mata uang. Dampak, Coca-Cola mengoperasikan bisnis di banyak negara dengan mata uang yang berbeda. Ketika nilai tukar mata uang asing melemah terhadap dolar AS, pendapatan yang dihasilkan di negara tersebut akan lebih rendah ketika dikonversikan ke dalam dolar AS. Sebaiknya, jika mata uang asing menguat terhadap dolar AS, pendapatan yang dihasilkan akan lebih tinggi. Contohnya, misalnya jika perusahaan menghasilkan pendapatan dalam euro atau peso, dan nilai euro atau peso turun terhadap dolar AS, Coca-Cola akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah dalam laporan keuangan global mereka, meskipun penjualan lokal mungkin tidak terpengaruh. Tanggapan, Coca-Cola melakukan hedging atau lindung nilai untuk mengurangi dampak fluktuasi mata uang pada pendapatan dan biaya. Mereka menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak forward untuk melindungi nilai tukar. 2. Biaya produksi dan rantai pasokan. Dampak Coca-Cola, seperti banyak perusahaan multinasional, mengimpor bahan baku atau komponen tertentu dari berbagai negara. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya bahan baku, misalnya harga gula, aluminium untuk kaleng, atau kemasan plastik yang diimpor dari luar negeri. Contoh, jika mata uang suatu negara penghasil bahan baku menguat terhadap dolar AS, biaya impor bahan baku tersebut akan lebih mahal bagi Coca-Cola, yang pada gilirannya bisa meningkatkan biaya produksi. Tanggapan, Coca-Cola bisa menyesuaikan harga produk atau mencari pemasok alternatif di negara biaya lebih rendah atau mata uang yang lebih stabil. 3. Dampak terhadap keuntungan dan margin. Dampak, fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Jika mata uang negara tempat Coca-Cola beroperasi melemah terhadap dolar, maka biaya bahan baku atau operasional yang diukir dalam dolar akan lebih mahal. Hal ini bisa menekan margin keuntungan, terutama jika biaya tersebut tidak bisa segera diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga. Contoh, jika biaya produksi meningkat karena kurs yang lebih tinggi, misalnya kenaikan harga bahan baku impor. Namun, perusahaan tidak bisa menaikkan harga jual secara proporsional, maka margin laba akan tergerus. Tanggapan, Coca-Cola perlu memantau pasar dengan cermat dan merespons secara dinamis, baik dengan penyesuaian harga pokok atau efisiensi operasional di tingkat lokal. Fluktuasi kurs mata uang dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap operasional dan kinerja keuangan Coca-Cola. Pengaruhnya bisa terlihat dalam bentuk bahan nilai, pendapatan, biaya produksi, margin keuntungan, serta keputusan investasi. Coca-Cola mengolah risiko ini melalui strategi hedging, penyesuaian harga, dan diversifikasi pasar untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi kurs terhadap operasi global mereka. Baik, demikianlah pembahasan materi di video kali ini. Kami berharap apa yang telah dibahas dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya teman-teman semuanya terhadap video kami. Jika masih banyak kekurangan yang dimiliki, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.